Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Pastiman Laia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang berbahagia, yang saya sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dasar firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bagian firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada saat ini, saya berikan judul kehidupan yang istimewa. Sahabat Cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Yesus, tahukah saudara bahwa Tuhan merancangkan kehidupan Anda di atas rata-rata? Bukankah kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang unik? Sadar atau tidak, ternyata setiap orang ingin diakui. Bahkan pengakuan itu merupakan sebuah kebutuhan. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, mereka sering berkata seperti ini, "Lihat saya, ayah. Lihat saya." Mereka ingin diakui dan ingin diperhatikan oleh orang lain. Demikian pula seorang yang sudah dewasa. Ia pun membutuhkan suatu pengakuan dari orang banyak lewat berbagai cara. Misalnya, lewat penampilannya, atau melalui benda-benda yang ia miliki, yang dia anggap itu adalah istimewa baginya. Keinginan untuk menjadi lebih menonjol dari kebanyakan orang merupakan suatu harapan yang wajar. Dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 diceritakan seorang yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ia bernama Yabes. Padahal sepanjang pasal 1 hingga pasal yang ke-9 di dalam kitab ini hanya menuliskan sederetan nama-nama yang jumlahnya mencapai 600 nama. Tetapi dari sekian nama yang ditampilkan, ternyata Yabes mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Ibunya memberi nama Yabes sebab ia telah melahirkan anak itu dengan kesakitan.
Kemungkinan nama ini menggambarkan kelahiran Yabes yang tidak diinginkan dan tidak dicintai. Namun demikian, Yabes sungguh berbeda dari yang lain. Mengapa, saudaraku? Ada 3 prinsip yang membedakan dia dari yang lain. Yang pertama, Yabes memiliki ambisi yang besar. Sementara saudara-saudaranya hidup biasa-biasa saja, tapi Yabes memiliki ambisi untuk hidup di atas rata-rata. Ia mengatakan bahwa aku ingin agar Tuhan memberkatiku dengan berlimpah-limpah. Ia menghendaki sesuatu yang besar. Ia ingin melakukan sesuatu yang penting dan bermakna di dalam hidupnya. Ia tidak mau sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini prinsip pertama yang harus kita miliki, yaitu ambisi yang besar. Ambisi itu menjadi sebuah mimpi kita atau visi yang membuat kita semangat dan tekun untuk mencapainya. Memiliki ambisi yang besar tidak sama dengan ambisius. Karena ambisius cenderung menghalalkan segala cara dan mengarahkan kita menjadi seorang yang angkuh. Yang kedua, kita membutuhkan suatu pertumbuhan iman. Yabes tidak hanya punya ambisi yang besar mengenai sesuatu yang ingin dicapainya, tetapi ia pun memiliki iman yang terus bertumbuh. Ia tahu kepada siapa ia harus berharap dan percaya. Ia tidak melulu mengandalkan kemampuannya sendiri. Bahkan dalam 2 ayat yang singkat itu tidak diceritakan tentang talentanya, keahliannya, atau kemampuan apapun dari dirinya sendiri. Seolah Tuhan mau memperlihatkan kuasanya terhadap orang-orang biasa. Tetapi sungguh ia mengandalkan Tuhan. Nama Yabes yang berarti painful kemungkinan menggambarkan kondisi fisik Yabes yang cacat. Tetapi itulah yang menempa dia menjadi seorang yang berkemauan keras, lebih dari sekedar cacat yang dialaminya. Ia dibentuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan ingin menjadi berkat bagi yang lain. Dan yang ketiga adalah doa yang sungguh-sungguh. Hal ini dicatat secara khusus dalam kitab Tawarik. Meskipun doa yang diucapkan Yabes begitu singkat, tetapi sangat unik sehingga dicatat. Doanya yang singkat itu merupakan ungkapan dari hati yang murni dan iman yang penuh. Maka ditegaskan juga di dalam ayat yang ke-10 bahwa Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa yang diucapkannya dari kondisi fisik yang lemah, namun dengan iman yang kuat. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Saudaraku, ini menunjukkan kepasrahan yang penuh dari Yabes. Berkat yang diminta Yabes
adalah kelimpahan dan daerah kekuasaan yang semakin luas. Lalu Tuhan mengabulkannya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Inilah kehidupan yang istimewa dari Yabes. Dan tentu ini hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan pilihan Allah. Saudaraku, sahabat cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 prinsip Yabes ini bisa menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan kita. Apapun latar belakang kehidupan kita dan apapun kelemahan yang ada pada kita, janganlah kita putus asa. Anda bisa hidup lebih dari sekedar hidup. Telah banyak orang yang secara fisik cacat, tetapi mengalami keberhasilan karena ia tidak menyerah pada keadaan, melainkan berjuang dengan tekun sambil berdoa untuk bisa meraih harapan-harapan yang besar. Saya mengakhiri renungan ini dengan mengutip perkataan dari Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 yang mengatakan, jawab Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Bahwa sekalipun saudara-saudara kita memiliki banyak kekurangan-kekurangan di dalam perjuangan kita, tapi percayalah, sebagaimana Yabes memiliki kehidupan yang istimewa karena Allah menghendaki dia dipakai oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, juru selamat dunia itu, juru selamat saya dan saudara, akan memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan memperluas
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.